Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta ilmu nafi dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi ilmu kita dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi di Palestina di berbagai macam tempat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita, keluarga kita, bangsa kita dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Hadirin yang Allah muliakan, kita masih bersama hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ketika beliau menyampaikan bahwa sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah al-mutahabbuna fi jalali lahum manabir min nurin yaqbituhumun nabiyyuna wa syuhada. Allah SWT berfirman bahwa orang-orang yang mencintai karena keagungannya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, mereka memiliki mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka memiliki mimbar-mimbar dari baginya mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat atau hingga para nabi dan orang-orang yang mati syahid itu menginginkan hal itu, iri positif gitu. Dan kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu bahwa ini menunjukkan keutamaan amalan yang satu ini, mencintai karena Allah, punya hubungan persaudaraan, persahabatan, atau suami istri, orang tua dan anak, tapi semua dibangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai orang yang hidupnya memperjuangkan agama Allah dan mati syahid saja iri, bayangkan, iri secara positif. Dan bahkan para nabi alaihi wassalatu wassalam iri secara positif terhadap mereka, dan bukan berarti mereka lebih tinggi, dan bahkan para nabi adalah orang-orang yang memiliki sifat itu, tapi ini menunjukkan keutamaan. Dan dari sini kita bisa memahami jamaah sekalian bahwa ghibthah atau iri positif itu diperbolehkan. Iri positif dalam kebaikan, iri positif dalam kebaikan, dan ini dalilnya. Dan ghibthah sekali lagi adalah tamanni mithli ma lil ghairi min al khairi min ghairi zawadihi an sahibih, menginginkan seperti kebaikan yang dimiliki oleh orang lain tanpa menghilangkan kebaikan tersebut dari diri mereka, atau tanpa hilangnya kebaikan tersebut dari diri mereka. Jadi kita menginginkan kebaikan atau seperti kebaikan mereka tanpa kebaikan itu hilang dari mereka. Gitu. Kita ngelihat teman kita bisa puasa Senin Kamis, lalu kita pengen, kok aku tuh pengen banget lo bisa puasa Senin Kamis, dan tidak ada perasaan
semoga teman kita itu berhenti, enggak, bahkan sebaliknya, semoga kamu istiqomah ya gitu. Yang kamu lakukan ini susah banget. Ketika kita ngeliat teman kita tuh konsisten di atas kebaikan, kita tuh, aku tuh pengen banget loh seperti kamu, semoga kamu dijaga Allah terus ya. Aku lagi berusaha, semoga aku suatu saat bisa seperti kamu. Dan aku berharap kamu terus istiqomah dan konsisten. Ketika itu tadi, ketika kita melihat ada dua orang atau dua sahabat, dua saudara, atau suami istri, itu saling mencintai karena Allah. Oh itu, kita tuh, aduh kapan aku bisa kayak gitu dengan sahabatku, atau dengan temanku. Atau semoga nanti kalau aku punya istri atau punya suami, aku bisa seperti itu. Dan kita senang gitu lihat mereka berbuat baik, ketika lihat mereka soleh, melihat mereka bertakwa, itu kita senang, kita bahagia, dan kita ingin seperti mereka. Itu ghibthah, itu ghibthah. Jadi ini hal yang sangat luar biasa, dan salah satu yang layak untuk dighibthahi adalah orang yang mencintai karena Allah, bukan karena hawa nafsu semata, bukan hanya keinginan semata, bukan hanya kepentingan duniawi semata, tapi karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama, hadirin, dan menunjukkan bahwa amalan ini tuh tinggi sekali dan gak mudah dan berat. Karena kalau gampang kan bisa jadi kita nggak butuh ghibthah, ya nggak sih? Udah, aku juga bisa, udah nggak ada ghibthah. Tapi ghibthah itu kan, aku pengen banget seperti dia, taman nih, berharap bisa seperti dia. Jadi ini adalah salah satu amalan yang mungkin nggak dipikirkan sebagian pihak kalau nggak belajar. Beda dengan amalan yang lain gitu loh. Infak sedekah itu kan common sense, artinya orang tuh semua tahu bagus, tapi mencintai karena Allah nggak semua orang paham, kecuali orang yang sudah belajar. Dan ini pentingnya belajar, pentingnya kembali kepada Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan ternyata ini adalah amalan yang diinginkan oleh para nabi, bahkan diinginkan oleh para nabi. Orang di masyarakat itu, hadirin, kalau ada barang diinginkan oleh nama-nama besar atau figur-figur di masyarakat, itu orang masyarakat umum pengen punya barang itu juga. Itulah hobi yang lagi digeluti oleh nama-nama besar, figur-figur di masyarakat, itu jadi viral, dan orang-orang umum nanti nyoba aktivitas itu. Nah, sekali lagi, yang diinginkan, yang diharapkan para nabi dan para syuhada adalah bisa mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini jadi ghibthah yang dimiliki oleh atau dirasa oleh para nabi alaihi wassalam dan para syuhada. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk bisa memperjuangkan amalan ini. Dan ini menunjukkan ghibthah dalam kebaikan itu boleh, silahkan. Kalau kita iri positif kepada prestasi, kebaikan, amal soleh, ketakwaan atau ibadah orang lain, tanpa ada perasaan hasad sama sekali, tanpa ada keinginan menghilangkan nikmat tersebut. Bahkan sebaliknya, kita berharap dia ini istiqomah, berharap dia konsisten, berharap dia jalan terus dalam kebaikan tersebut. Makanya ulama mengatakan, dan ini wa alla yatahawwal anhu bi khilafil hasad. Dan ini berbeda dengan hasad. Fa innahu tamanna zawalil khairi an sahibi. Karena salah satu inti hasad adalah dia berharap nikmat itu hilang dari pemiliknya, hilang dari temannya, hilang dari saudaranya. Yang awalnya saudaranya rajin ngaji, nggak ngaji lagi, seneng dia tuh kalau orang nggak istiqomah.
yang awalnya saudaranya puasa Senin Kamis gak puasa lagi, seneng deh. Waqad ajma' ala tahrimihi bal huwa kabiratun, dan ulama ijma' hasad hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk membentengi diri dari hasad, dan semoga kita senantiasa terinspirasi dengan kebaikan yang ada, amal soleh yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita, dan kita ingin bisa mengerjakannya juga dengan hati yang bersih, hati yang tidak ada hasad sama sekali. Semoga Allah memberikan taufik. Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jangan lupa subscribe. Semoga rezekinya lancar. Barakallahu fiikum.